Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kabar kalian di rumah baik-baik saja dan selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk pertemuan yang kedua ini kita masuk bab 2, yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Seperti biasa, sebelum materi saya mulai, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir di kolom komentar dan mengikuti pembelajaran ini dari awal sampai akhir. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian berikan kesimpulan di kolom komentar. Dan untuk anak-anakku sekalian yang belum punya buku pendidikan agama Islam semester 1 dan 2, kalian bisa download di kolom deskripsi. Linknya sudah ada di kolom deskripsi. Kalian bisa download di situ. Dan materi pada hari ini juga saya sudah taruh di kolom deskripsi. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Seperti biasa kita berdoa dengan membaca surat Al-Fatihah. Kalian mengikuti bacaan surat Al-Fatihah dari rumah masing-masing. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah telah selesai, mari kita bahas yaitu tentang lebih dekat kepada Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Materi yang kita bahas pada hari ini yaitu sholat sunnah berjamaah, terus sholat sunnah munfarid, sholat sunnah jamaah atau munfarid. Nah, selanjutnya itu macam-macam dan keutamaannya, terus tata cara dan prakteknya. Sholat sunnah adalah sholat yang dianjurkan untuk mengerjakannya. Orang yang melaksanakan sholat sunnah mendapatkan pahala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika seorang tidak melaksanakannya, maka dia tidak berdosa. Dalam melaksanakan sholat sunnah, Rasulullah SAW memberi teladan yang penuh dengan kemuliaan. Beliau selalu mengerjakan seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, dan lain sebagainya. Ya, jadi kalau ingin hidup kalian mulia ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lakukanlah sholat sunnah sebagai ibadah tambahan. Dan sholat sunnah itu banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk menambal kekurangan sholat fardu. Ya, mau sholat fardu kalian ada yang kurang ya, mungkin kurang khusyuk ya, ada bacaan-bacaan yang tertinggal ya, itu bisa ditambal dengan sholat sunnah. Nah, di antara sekian banyak sholat sunnah, ada yang ditekankan untuk dikerjakan dengan berjamaah, ada yang dikerjakan secara munfarid atau sendirian, dan ada yang bisa dikerjakan secara berjamaah atau munfarid. Ya. Yang pertama, sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah, yaitu yang pertama sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, sholat khusuf atau gerhana matahari, terus sholat khusuf ya, gerhana bulan, dan sholat istisqa. Sholat istisqa itu sholat meminta hujan apabila terjadi kemarau.
Baik, yang pertama itu sholat Idul Fitri, ya. Sholat Idul Fitri itu tata caranya sama seperti sholat pada umumnya. Setelah niat, ya, niatnya adalah sholli sunatal Idul Fitri rakaataini. Kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau menjadi imam itu imaman lillahi ta'ala. Setelah niat takbir, ya, baru membaca takbir 7 kali. Nah, di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 7 kali di setiap takbirnya. Nah, setelah membaca takbir 7 kali, maka membaca surat Al-Fatihah. Setelah Fatihah selesai, dilanjutkan membaca surat, ya. Terus setelah itu ruku, terus iktidal, ya, sama seperti sholat biasa. Terus setelah iktidal sujud, bangun dari sujud, baca doa, sujud lagi, terus bangun untuk rokaat yang kedua. Nah, pada rokaat kedua dilaksanakan takbir sebanyak 5 kali. Sama, ya, tadi di sela-sela takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Nah, setelah selesai sholat Idul Fitri sebanyak 2 rakaat, dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah, ya. Jadi setelah sholat jangan langsung buru-buru pulang, maka dengarkanlah khutbah sampai selesai, karena khutbah ini termasuk rangkaian sholat Idul Fitri, ya. Terus yang kedua adalah sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha itu tata caranya sama seperti sholat Idul Fitri. Yang membedakan adalah niatnya, yaitu sholli sunatal Idul Adha rakaataini. Kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala. Kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Untuk tata cara sama seperti Idul Fitri. Terus yang ketiga adalah sholat khusuf. Sholat khusuf, ya, atau gerhana matahari, ya. Sholat khusuf adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi gerhana matahari. Sedangkan hukum melaksanakan sholat kusuf adalah sunnah mu'akkad. Sunnah mu'akkad ini artinya sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah. Dan Rasulullah selalu mengerjakannya, ya. Terus waktu pelaksanaannya adalah mulai terjadinya gerhana matahari sampai matahari kembali tampak utuh seperti semula. Untuk tata caranya sama seperti sholat sunnah biasanya, ya. Yang membedakan adalah niatnya, yaitu sholli sunatal kusufi rakaataini makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau jadi makmum berarti makmum, kalau jadi imam berarti imam. Nah, setelah selesai sholat, ya, sebanyak 2 rakaat, maka dilanjutkan khutbah, ya, sama seperti sholat Idul Fitri. Kalau sholat Idul Fitri kan tadi ada takbir 7 kali, kalau ini tidak, ya. Hanya membaca langsung membaca surat, ya, setelah takbir, ya. Kemudian ruku. Nah, setelah ruku itu bangun lagi, ya, lagi. Setelah ruku bangun iktidal, ya. Setelah iktidal itu tidak langsung sujud, tapi membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi, gitu. Jadi rukunya 2 kali, membaca setiap rakaat itu ruku 2 kali dan membaca surat Fatihah 2 kali. Begitu juga dengan surat, ya. Setelah ruku 2 kali, baru setelah membaca Al-Fatihah tadi, ya, baru langsung sujud, gitu. Pada rakaat kedua juga begitu, ya. Jadi setelah ruku yang pertama jangan langsung sujud, tapi membaca Fatihah lagi, membaca surat lagi, baru ruku lagi, terus iktidal, baru sujud, gitu. Nah, setelah selesai baru mendengarkan khutbah, gitu. Terus yang berikutnya adalah sholat khusuf atau gerhana bulan, ya. Sholat khusuf ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan ketika terjadi peristiwa gerhana bulan. Lalu hukum melaksanakannya adalah sunnah mu'akkad, sama seperti sholat gerhana matahari tadi, ya. Sunnah mu'akkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, kapan mulainya? Yaitu pada saat terjadi gerhana bulan sampai bulan itu kembali. Niatnya adalah sholli sunatal khusuf. Kalau tadi kan gerhana matahari kusuf, ya. Kalau gerhana bulan itu pakai kho, ya, khusuf. Rakaat ini kalau jadi makmum berarti makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi imam, imaman lillahi ta'ala. Untuk tata caranya sama seperti gerhana matahari. Terus yang berikutnya adalah sholat istisqa atau memohon hujan, ya. Yang pertama tata caranya adalah
Setelah semua bersiap untuk sholat, muazin tidak perlu memandangkan azan dan iqamah, cukup dengan seruan as-sholatul jami'ah gitu ya. Ya, setelah sholat dilaksanakan ya, seperti sholat sunnah lainnya, setelah membaca surat Fatihah dilanjutkan membaca surat-surat yang panjang. Ya, suratnya panjang. Kalau sholat sunnah yang lain kan pendek ya, ini panjang. Nah, setelah salam khutbah, khotib membaca 2 khutbah. Pada khutbah yang pertama dimulai dengan membaca istighfar 9 kali, dan yang kedua dimulai dengan membaca istighfar 7 kali. Itu khotibnya yang membaca istighfar. Jadi astagfirullah, astagfirullah ya. Nah, sebelum sholat dianjurkan berpuasa ya, berpuasa selama 4 hari. Itu. Nah, yang berikutnya adalah sholat sunnah munfarid atau sholat sunnah yang dilaksanakan sendiri ya. Yang pertama sholat rawatib, terus sholat tahiyatul masjid, sholat istikharah. Yang pertama sholat rawatib ya, ditinjau dari segi hukumnya sholat rawatib ini terbagi menjadi 2, yaitu sholat sunnah rawatib muakkad dan sholat rawatib ghairu muakkad. Kalau muakkad itu sholat sunnah yang sangat dianjurkan dan Rasulullah itu selalu mengerjakannya. Kalau ghairu muakkad itu sholat sunnah yang Rasulullah itu kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang tidak ya. Baik, kita bahas sholat sunnah rawatib muakkad atau sholat rawatib yang sangat dianjurkan. Yang pertama, 2 rakaat sebelum sholat zuhur ya. Jadi sebelum sholat zuhur itu, pas selesai azan itu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat ya. Terus sholat sunnah 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Setelah sholat zuhur disunahkan 2 rakaat ya. Terus 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi ada berapa rakaat itu? 1, 2, 3, 4, 5, ada 10 rakaat ya, sholat rawatib muakkad. Terus yang kedua sholat rawatib ghairu muakkad atau sholat rawatib yang cukup dianjurkan untuk dikerjakan ya. Nabi kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Untuk bilangannya yaitu 2 rakaat sebelum zuhur ya, selain 2 rakaat yang muakkad. Jadi kalau baru muakkad itu yang 2 rakaat, berarti sebelum zuhur yang 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat lagi. Kalau kalian sholat sunnah lagi maka ghairu muakkad. Jadi jumlahnya 4 rakaat. Terus 2 rakaat sesudah zuhur, selain 2 rakaat yang muakkad. Sama yang sebelum tadi ya. 2 rakaat itu muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad. Terus 4 rakaat sebelum asar gitu ya. Itu juga ghairu muakkad. Terus 2 rakaat sebelum maghrib. Nah, jika ditinjau dari segi pelaksanaannya, sholat rawatib ini terbagi menjadi 2 macam, 2 bagian, yaitu qobliyah ya, yang dikerjakan sebelum sholat fardu, dan yang kedua adalah ba'diyah yang dikerjakan setelah sholat fardu. Jadi qobliyah itu sebelum, ba'diyah adalah setelah. Terus yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi sholat sunnah yang dikerjakan sendiri. Yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kalian masuk ke dalam masjid, dianjurkan untuk atau disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Begitu masuk, buka pintu, Allahumma ghfirli dunubi waftahli abwabik. Itu doanya ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukalah pintu rahmatmu untukku. Sedangkan niatnya adalah sholat sunat tahiyatul masjidi rakaat ini lillahi ta'ala. Untuk tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lainnya. Terus yang ketiga adalah sholat sunnah yang dikerjakan sendiri, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah ini sholat meminta petunjuk ya. Mama kalian bingung ya, ada 2 pilihan. Mau kerja di perusahaan A atau B, atau mau sekolah, masuk sekolah ya, mau masuk sekolah A atau B, kalian bingung nih, maka lakukanlah sholat istikharah untuk memantapkan ya. Untuk tata caranya sama seperti sholat yang lainnya, niatnya yaitu sholat sunatal istikharah rakaataini lillahi ta'ala ya. Terus membaca doa. Ini doanya, Allahumma ftahli, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika wa as'aluka min fadlikal azim ya, ila akhirnya ya, sampai ayat nanti bisa dilihat ya di buku. Itu doanya ya. Intinya kalian meminta petunjuk agar diyakinkan untuk satu pilihan ya.
Begitu juga mama kalian sudah waktunya menikah ya, ada dua pilihan, ada dua calon, terus kalian ragu-ragu, ini dua-duanya baik, mana yang terbaik menurut Allah, maka minta petunjuklah sama Allah. Atau kalian punya satu pilihan, ya sebenarnya itu orang itu baik nggak buat saya, maka disunahkan untuk sholat istikharah. Jadi setiap kalian melakukan keputusan ya, libatkanlah Allah dalam setiap pekerjaan itu. Insya Allah Allah akan memberkahinya dan tidak akan menyesal di kemudian hari. Terus yang ketiga adalah sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Jadi sholat ini bisa dikerjakan secara berjamaah, bisa juga dikerjakan sendiri ya. Yang pertama adalah sholat taraweh. Sholat taraweh itu sholat yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Untuk tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lainnya ya. Untuk jumlahnya itu ada yang 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Terserah ya, dua-duanya itu benar. Ya, karena dua-duanya itu memiliki dalil masing-masing. Terus yang kedua adalah sholat witir ya. Sholat witir itu niatnya sholli sunata rakaatal witri lillahi ta'ala. Kalau sholat witir itu jumlahnya itu yang penting ganjil ya. Kalau tidak 1 berarti 3, kalau enggak 3 ya 5 ya, kalau enggak 5 7. Intinya sholat witir itu sholat yang ganjil itu ya. Tuh. Terus yang ketiga adalah sholat duha ya. Sholat duha itu dikerjakan pada saat matahari sudah terbit ya, itu sampai menjelang waktu zuhur, sholat duha. Untuk niatnya sholli sunata duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sholat duha itu bisa dikerjakan 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat gitu ya. Untuk tata caranya sama seperti sholat sunnah yang lain. Terus yang berikutnya yang keempat adalah sholat sunat tahajud. Untuk sholat sunat tahajud ini adalah sholat yang memiliki keistimewaan ya, karena Nabi selalu mengerjakannya. Ya, Allah akan memberikan kemuliaan kepada orang yang selalu mendirikan sholat tahajud. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, asa ayat mengatakan rabbuka maqama mahmuda. Artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ya, itu janji Allah ya. Kalau kalian rajin sholat tahajud, maka kalian akan mendapatkan tempat terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada beberapa manfaat apabila kalian melakukan sholat tahajud. Yang pertama adalah dapat membentuk karakter atau kepribadian orang yang soleh. Ya. Terus yang kedua adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Jadi orang yang melakukan sholat tahajud pasti hidupnya akan bahagia. Tidak akan kekurangan rezeki ya. Allah yang mencukupi rezekinya. Itu. Jadi banyak sekali manfaat atau keutamaan yang didapatkan ketika orang itu melaksanakan sholat tahajud secara istiqomah. Jadi hidupnya tenang, bahagia ya. Itu. Dan Allah akan memecahkan masalah ketika dia sedang mengalami masalah. Terus yang ketiga adalah dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. Ya. Yang keempat adalah dapat menghapus atau menghilangkan dari segala penyakit hati. Contohnya iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Ya, jadi orang yang sering melakukan sholat tahajud atau istiqomah dalam melakukan sholat tahajud, maka hatinya akan dibersihkan oleh Allah ya, dari penyakit hati. Terus yang kelima adalah mengobati diri dari penyakit jasmani maupun rohani. Ya, jadi orang yang bangun malam itu sehat ya, akan menambah imun ya. Jadi imunnya itu akan kuat, apalagi sekarang di masa pandemi ya. Maka sering-seringlah kalian bangun malam untuk melakukan sholat tahajud. Mohon sama Allah, mohon perlindungan kepada Allah. Ya, setelah sholat tahajud kalian berdoa, mohon sama Allah agar dilindungi dari wabah penyakit. Ya, bukan hanya virus saja ya, jadi semua wabah. Atau kalian sedang mengalami masalah ya, maka lakukanlah sholat tahajud. Gitu. Memang untuk awal-awal itu orang yang belum biasa melakukan sholat tahajud itu berat. Tapi ketika orang itu sudah sering melakukan sholat tahajud, ya istiqomah setiap malam bangun, maka akan terasa ringan. Gitu.
Terus yang berikutnya adalah sholat tasbih ya. Sholat tasbih itu sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Sholat tasbih ini merupakan sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Ya, secara lebih terinci, tata cara mengerjakan sholat tasbih ya, ini terdiri dari dua macam cara, yaitu yang pertama, jika dilaksanakan di malam hari, maka jumlah rokaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Jadi kalau malam sholat tasbih dilaksanakan malam hari itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rokaatnya ada 4, 1 kali salam. Jadi langsung 4 rakaat gitu. Terus ketika hendak melaksanakan sholat tasbih pada malam hari, diawali dengan niat sholat tasbih 2 rakaat. Lalu 2 rakaat lagi diniatkan niat sholat harus dilakukan, yaitu sholat sunat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Ini jika dilakukan pada malam hari. Tapi jika dilakukan di siang hari, maka niatnya beda, yaitu sholat sunat tasbih rakaatain lillahi ta'ala. Pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya sebagai berikut. Yang pertama, setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, membaca tasbih sebanyak 15 kali ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar sebanyak 15 kali. Terus ketika ruku, setelah membaca doa ruku, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Terus ketika bangun dari ruku atau i'tidal ya, setelah membaca doa i'tidal, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Terus ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, membaca tasbih 10 kali. Terus ketika duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih 10 kali. Terus ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk dulu. Jadi jangan langsung berdiri ya, duduk dulu ya. Terus membaca tasbih sebanyak 10 kali. Jadi kalau dihitung itu rakaat pertama itu berjumlah 150 kali. Ya. Nanti kalau digabungkan itu menjadi 300 kali. Jadi pada rakaat kedua juga sama ya, bilangan tasbihnya seperti rakaat yang pertama. Itu. Lalu apa hikmah sholat sunnah? Yaitu antara lain jika kalian melaksanakan sholat sunnah tadi yang di atas sudah dijelaskan. Yang pertama, teratasinya dari segala permasalahan dan persoalannya, dan senantiasa akan diberi rizki yang cukup oleh Allah. Ya, itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang senang sholat sunnah, maka dia akan diberi rizki yang cukup oleh Allah. Rizkinya tidak akan kurang. Rizkinya Allah yang menanggung. Ya, jadi jangan pernah takut masalah rezeki. Tunaikan saja perintah Allah, tunaikan saja sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah ya. Maka Allah senantiasa akan mencukupi rizki ke kalian. Gitu. Yang kedua adalah menambah kesempurnaan sholat fardu. Jadi yang sholat sunnah, sholat fardunya masih bolong-bolong ya, maksudnya bacaannya ada yang kurang, maka akan disempurnakan dengan melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga adalah menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta menumbuhkan kecintaan kepada Allah. Jadi derajat kalian akan diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus yang keempat adalah sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas berbagai karunia besar yang sering kurang kita sadari. Ya, jadi sebagai rasa syukur ungkapannya itu dengan memperbanyak sholat sunnah, gitu ya. Karena barang siapa yang syukur, yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmatnya. Dan sebaliknya barang siapa yang kufur ya, tidak pernah berterima kasih kepada Allah, maka Allah akan azab. Sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih, ya. Terus yang kelima adalah mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan untuk sholat sunnah. Hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Itu ya, di rumahnya itu enak, itu nyaman, itu karena rumahnya dipakai untuk sholat sunnah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan saya ingatkan yang belum mengisi daftar hadir atau memberikan kesimpulan di kolom komentar, silahkan kalian isi daftar hadir dan kesimpulan di kolom komentar. Dan bagi kalian anakku yang memerlukan buku
pendidikan agama Islam dari semester 1 dan semester 2 sudah saya taruh linknya di kolom deskripsi. Begitu juga untuk materi pada hari ini, PowerPoint ya, juga sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.